ランスンルチュだね、これ。かわいいね。シェルリさん。うわ、すごいすごい。あ、sudah buntuk nih. Wah, Wah, hebat sekali. Waduh, senang. konnichiwa, selamat Konnichiwa, siang. konnichiwa. Wah, subarashi. Wah, Shirley さん。綺麗。Sherly-san, Monster-san. ああ、すごいね。これも。Konnichiwa. わあ、嬉しい、すっかり。とても嬉しいです。で、ada lagi apa Toro-san, lagi ya? hai. Hai, hai. Mario-san. Mario さん、Seperti マリオ itu. さん、seperti apa? なんか、dengan senang hati ya, Sensei. Kalau lihat ini. Shirley さん, kalau tidak berat toh? Ini tidak berat toh, Shirley さん. Ini tidak berat toh? Bagian Berat di nggak sini. nih, Sherly-san? Bagian headgear Nggak berat. atasnya. Ini bahannya styrofoam, jadi nggak berat. Oh, kelihatan Oh, berat tuh. Jadi hebat tuh ya. Subarashi. Iya. Joshua さんjuga. Joshua さん、なんか oh, orang Koreanya tuh kan, Joshua-san. kayaknya. Kayaknya orang Koreanya. Hai, oke. Hai. Joshua-san, Terus, konnichiwa. hai. Wah, Mario さん、Mario-san. kaget, kaget. なるほどね。なるほど。はい。Oke, Daniel. Oke, hai. Hai. Kalau begitu, karena sudah mau jam 11, saya langsung mulai saja ya. Selamat datang di Jakarta Communication Club Culture Lounge dengan Flow, Finding Lots of Wonder, tim cosplay. Yeay! Konnichiwa. Selamat pagi, Selamat selamat datang. siang. Hai, Hai, iya, ada terima baru masuk kasih. juga. Hai. Pada semuanya. Mungkin di sini saya mau sapa dulu kepada ketuanya, seperti itu. Di sini Hai. ketuanya. Hai. Joshua-san. Joshua-san. Ya, Joshua-san, seperti itu. Joshua-san, selamat siang Joshua-san. Terima kasih sudah bergabung pada acara JCC Jakarta Communication Club Culture Lounge. Itu mungkin sedikit pengenalan aja Joshua-san dari Flow ini basisnya apa dan organisasi apa gitu. Ya, jadi kita komunitasnya komunitas yang bergerak di bidang cosplay. Namanya Flow. Finding Lots of Wonder seperti itu ya, Joshua-san. Terus kalau misalkan saya lihat nih Joshua-san dari foto-fotonya, dari hasil-hasil cosplaynya, ini Joshua-san lebih ke arah game atau mungkin karakter yang western seperti itu ya gitu. Kenapa enggak manga? Kenapa enggak anime gitu? Maksudnya ada mungkin karena suka game atau gimana? Ada filosofi tersendirinya nggak, Joshua-san? Oh iya, tadi lupa ngomong. Jadi Flow itu juga namanya singkatan ya. Jadi aslinya Flow itu nama panjangnya Finding Lots of Wonders. Jadi finding-nya mencari gitu ya, banyak wonders, banyak. Nah, wonders-nya itu kita sebenarnya agak luas, lebih ke keajaiban, sesuatu yang keren, hebat gitu. Nah, kalau kita ngomong soal anime atau western karakter, kita bisa lihat semua di sini. Jadi kalau saya pribadi memang suka sama Spider-Man. Jadi saya cosplaynya Spider-Man saat ini. Nah, teman-teman yang lain juga kayak Shirley, Moses, Toro, terus ada Koyan, Mario, sama Air. Itu juga mereka cosplayin. Kebetulan ada yang anime ya. Itu dari Ragnarok dan manga. Kayaknya hari ini belum. Tapi nanti ada. Gitu sih. Oke. Jadi terbuka ya. Mungkin kebetulan sekarang lebih kelihatan game-nya, tapi sebenarnya terbuka cosplay apa saja gitu ya. Joshua-san ya, seperti itu. Oke, itu sekarang ada Nathanael Adrian Estrada. Ini berdua namanya sama atau ada panggilannya masing-masing? Halo. Halo. Wah, cantik dan ganteng. Ya, perkenalkan nama saya Adrian. Yang sebelah saya namanya Air. Air? Iya, Air dan saya Adrian. Air dan Saudara? Saudara? Bukan ya? Saudara atau pasangan? Saudara. Saudara atau pasangan? Pasangan we married. Oh, sudah married, saya sudah menikah, saya. Oh, gitu. Oh, sebenarnya sih. Jadi suami istri sudah jadi itu yang anggota satu kelompok yang begini. Ah, sebenarnya. Iya. Iya. Pada hari ini kami berdua membawakan karakter dari Disney Frozen. Saya menjadi Kristoff dan Air menjadi Princess Anna. Iya Frozen. Oke. Oh, mungkin kenalan dulu kali ya.
Dari itu tadi Joshua Sang Iya. dari karakter Spider-Man, dari Mario, kayaknya Mario. Kayaknya Mario. Ya. Hai. Nama sendiri. Mario. Hai, nama asli Mario. Memang Mario. Oh, Dan saya Benar ya? memerankan cosplay Mario Bros. Mario Lucu ya. sekali. Pas gitu. Iya. Oke, dari Toro-sang, coba. Toro-sang karakternya Ya, apa? halo, kenalin, bisa panggil saya Toro. Karakter yang saya cosplaykan sekarang itu dari karakter game. Itu game klasik sih sebenarnya, game udah lama, itu Ragnarok. Kalau pernah main tahun 90-an itu harusnya kalian kelahiran 90-an harusnya tahu itu game Ragnarok, itu game PC. Ini genrenya dia tentang petualangan. Ini sama dengan karakternya dari Charlie, dari Moses. Jadi kami ini masih satu game gitu. Kalau job saya ini sniper gitu. Sniper. Kayak saya pernah main. Saya tahu. Oke. Harusnya tahu ya. Jadi tahu. Iya. Iya. Sniper. Rambutnya kakkoi sekali. Terusan Iya. rambutnya kakkoi sekali. Rambutnya. Hai. Rambutnya itu kalau boleh tahu itu Spiky. pakai apa ya? Pakai Wig? gel khusus kah atau Iya. apakah? Sebenarnya itu sih ya sejenis gel lah, sejenis ya sebuah brand lah gitu kan bisa disebut. Udah ada alatnya, udah ada itemnya tersendiri lah. Oke, dari Iya, Shirley pengaras Sang. rambut. Hai, perkenalkan aku Shirley. Biasanya dipanggilnya Shirley aja. Terus aku juga sama kayak Toro. Aku cosplay dari satu game namanya Ragnarok Online. Kalau Toro kan cosplaynya playernya. Kalau saya nih sekarang cosplaynya jadi monsternya. Namanya Sohi. Monster no karakter. Shirley-san, ちょっと bisa belakang, Oh, mau lihat ke belakang bisa nggak? Lihat belakangnya atau putar, bisa putar atau gimana? Lihat belakang. Tapi lucu sekali ya. Lucu. Hai. Iya, betul. Iya. Oke, terakhir dari Moses-sang. Ya. Dari Moses-sang. Moses dari Mas Moses. Kayaknya mic problem. Moses-san, ちょっとマイクロフォンnya agak susah ya. Iya. Dari komik juga. Dari itu juga. Dari tadi kata Toro-sang, ya. Toro-sang, Moses-sang udah nyambung? Gimana? Bisa? Bisa. Oke, Moses-sang, silakan. Sepertinya masih trouble juga ya gitu. Ya, seperti tadi kata Toro-sang kayaknya satu game ya, Toro-sang ya, Moses-sang juga ya. Iya, masih satu game dia. Oke, seperti itu. Oke, nah untuk ini nih mungkin pertanyaan klasik sih ketika orang-orang melihat tim cosplayer gitu. Kenapa cosplay gitu? Kenapa suka cosplay gitu? Kenapa teman-teman semua kenapa suka cosplay gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa ini nggak dari Toro-sang atau dari Shirley Sang atau Joshua Sang? Ya udah saya deh. Kalau dari saya sendiri otomatis cosplay tadinya juga nggak pede. Terus kebetulan ini diceburin gitu ya ke komunitas cosplay sama Shirley. Nah, dia yang kasih saya kostum ini. Waktu itu dia tanya, kamu sukanya apa gitu? Kalau anime atau kartun atau apa? Ya, aku sukanya Spider-Man. Nah, waktu itu dia beliin aku kostum ini gitu. Jadi tadinya sih kaget, kostuman. Dulu nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba kostuman, ya lama-lama jadi ikut komunitas, ikut event, lama-lama terbiasa sama komunitas ini. Mulai dari suka budayanya. Terus mungkin saya tanya ke Shirley Sang gitu, ada nggak sih hal yang paling disenengin ketika cosplay gitu? Maksudnya ketika cosplay depan umum, apakah perasaan yang paling senang gitu loh? Ketika kalau perasaan paling senang sih, saya tuh jadi ngerasanya kayak bukan Shirley lagi, tapi jadi satu karakter yang saya cosplay gitu.
Jadi saya bisa berekspresi, saya bisa menjadi karakter tersebut seperti itu. Oke. なんか他の人になった感じ。bisa jadi dapat orang lain gitu. Jadi Jadi saya orang bukan lain seperti itu. betul sekali. Itu mungkin itu pemain aktris juga sama lah. Karena begitu, saya mau tanya boleh tidak? Iya silakan. Silakan. Ya, karena maaf, saya sudah contoh generasinya beda dengan kalian. Jadi waktu saya muda, masih muda tapi yang lebih muda dulu, belum ada cosplay. Belum ada cosplay gitu. Jadi kadang-kadang 1 tahun sekali saya lihat cosplay waktu festival. Wah hebat sekali karena sampai mini drama juga ya, bukan yang foto-foto bikin saja konsep. gitu. Jadi sensei mau tanya, itu cosplay tim yang ini, anggota flow ini membuatnya sampai apa? Misalnya kostum kah? Atau barang-barang untuk main kah? Terus musik kah? Atau narasi kah? Terus itu kalau sampai begitu banyak itu biayanya dari mana? Dari uang Sunda? Mau ya saya itu yang, tapi itu dari dulu penasaran sekali mau ingin bicara orang cosplay gitu karena belum ada teman orang cosplay gitu. Siapakah bisa jawab? Siapakah bisa jawab? Itu karena begitu. Suami istri Adrian Santang itu istrinya. Ayo silakan. Hai. Oke. Ya, jadi tim Flow itu kita bikin mulai dari awal. Mula-mula pasti kita nonton dulu, main dulu, terus kita tertarik, terus kita coba-coba kita bikin skrip, terus kita tentuin siapa jadi siapa, kita tentuin karakternya kan, supaya saling melengkapi itu timnya. Terus kita tentuin kita mau bikin kostumnya kapan, pakai bahan apa, mulai dari mana, startnya di mana, finishnya di mana, terus kita bikin target, kita bikin skrip juga, kita rekam dialog juga, setelah itu kita bikin koreo. Dicocokin apakah itu untuk video atau untuk tes atau untuk apa sesuai keperluan aja gitu koreonya. Jadi mau betul-betul ada proses ya, proses produknya ya dari pertama. Iya. Jadi hampir sama proyek itu yang itu membuat film gitu ya. Hebat sekali. Iya. Antara film atau on stage. On stage ya, gitu. On stage ya. Gimana? Sering on stage sih. Terus kalau soal biaya itu antara kita di dalam tim itu yang kumpulin. Jadi ini kurangnya ini, ayo kita kumpulin. Ini bagi rata. Ini bagiannya ini bagian itu gitu. Terus kalau jadi selama proses itu kita bareng-bareng terus. Waktu proses pembuatannya juga kita bukan terus. Ini misal kamu bagian ini ya, nanti kalau misalnya nggak bisa atau apa perlu bantuan bilang sama yang lain, nanti yang lain langsung bantu dengan cepat gitu. Jadi kita semuanya sama-sama. Jadi tetap itu kerja sama ya, tetap bekerja sama terus kesatuannya gitu. Hebat sekali. Jadi anggota Flow ini itu yang tidak minta itu maaf ya orang tua atau yang orang yang lain atau sampai cari-cari yang apa sih yang sponsor apa-apa seperti begitu. Sekarang sampai sekarang masih tetap hidup sendiri seperti itu. Itu bangga juga ya. Itu bangga dari diri sendiri. Wow, hebat. Oke, terus kayak membuat kostum atau barang-barang di mana belajar ya? Membuat kostum belajarnya barang-barang. Kita coba-coba sendiri. Pertama, jadi kita belajar bareng-bareng, belajar sendiri juga. Pokoknya kalau misalnya ada apa yang kita nggak bisa, kita cari tahu tuh kan. Lagian sekarang internet gampang kan. Kalau cari tutorial juga bisa. Terus sama ini cocokin juga dari ilmu-ilmu yang kita bisa dari kecil, misalnya belajar dari orang tua juga bisa. Kalau nggak belajar dari sekolah tuh sebenarnya bisa kepake juga di sini gitu. Tapi banyak banget dari mana pun. Ya, hebat sekali. Hebat ya. Oke, terus menurut teman-teman nih kayak misalkan Torosang, selain kayak pakai kostum, terus kayak benar-benar make up, rambut, apalagi sih yang dibutuhkan untuk sebagai bisa menjadi cosplayer sejati gitu loh? Apakah stand-standnya benar-benar harus dipelajari sampai maksimal banget atau gimana, Torosang?
Sebenarnya itu setelah semua yang disebutkan dari Mas Daniel ya, itu tuh ada satu lagi rasa percaya diri. Oh, rasa percaya diri. Iya, jadi kalau semuanya lu punya kostum, lu punya wig-nya, lu bisa make up, tapi lu nggak percaya diri, lu nggak bisa perform ke event gitu ya, mungkin ya agak sayang aja gitu. Jadi yang paling penting itu rasa percaya diri, terus dia pengenalan karakternya juga, jadi seperti misalnya jadi karakter seperti Andrew, Joshua gitu kan, itu karakter Spider-Man, ya tentu dia harus pengenalan karakter, pendalaman karakternya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya secara visual, jadi secara karakter personal dari karakter di animasinya itu pun bisa dibawakan ke dunia nyata gitu. Berarti yang nonton bisa relate ya. Wah, saya benar-benar melihat Spider-Man gitu ya. Wah, Riri, ini Spider-Man nih gitu. Oke. Terus saya juga mau tanya nih, seperti kayaknya Moses Sang yang paling ribet nih kayaknya dari kostum dan rambutnya gitu. Kalau kayak proses pengerjaan kayak semacam kostum ini mungkin beda-beda ya, tapi overall itu makan waktu berapa lama sih gitu kalau misalkan full armor gitu? Kalau benar-benar menguasai terus rajin ya sebulan bisa sih. Sebulan satu sih. Itu tangganya. Itu tangga. Because I'm an assassin. Oh, senjatanya ada claw-nya. Senjatanya. Terus ini kan juga tergantung cuaca juga. Kalau udah ngecat kan kita perlu cuaca. Ngecat terus waterproof itu kan mesti benar-benar kering gitu. Jadi kalau tiba-tiba hujan ya otomatis memperlambat juga gitu. Udah gitu kalau bahan-bahan kan kayak ada bahan kulit kan ada yang ya agak-agak langka kayak gitu-gitu juga sih. Ya relatif sih, cuman kalau standarnya sebulanan lah ya. Estimasi sebulanan bisa sih kalau ini banget. Oke. Hai, makasih banyak Mas Sang gitu. Oke, terus sama Mario, Mas Mario, Mario kok saya mau tanya, kalau boleh tanya nih, untuk teman-teman di Indonesia kayak pecinta-pecinta kayak budaya pop culture Jepang atau mungkin pop culture komik dari Amerika, atensinya sebanyak apa sih sekarang kayak remaja milenial sekarang terhadap komunitas cosplay seperti itu, kalau boleh tahu? Ya, kalau dari pengalaman saya pertama kali bergabung sama cosplay itu 2008. Itu 2008. Setiap tahun setiap tahun makin ramai, semakin unik, semakin beragam komunitasnya. Yang tadinya mungkin 2008 itu kebanyakan cuma Jepang, kebanyakan dari anime. Tapi pas tahun semakin ke sini ada yang dari komunitas American Superheroes, lalu ada yang dari komunitas seperti Harry Potter gitu, dan sebagai macam itu. Jadi semakin kesini semakin beragam, dan sebenarnya saya juga nggak terlalu ngikutin, kadang kaget juga gitu, ini dari apa kok baru ramai gitu. Jadi makin lama makin seru sebenarnya, makin ramai dan orangnya juga makin baru. Kalau 2008 mungkin setiap kali ke event kita ketemunya Moses lagi, Toro lagi. Tapi sekarang itu, waduh, nggak kenal. Itu ramai sekali. Gitu. Sekarang udah makin ramai makin banyak ya? Oke. Makin ramai. Terus kalau boleh tanya nih sama Mas Joshua-nya lagi, pas kan kita dari bulan Maret ya udah masa karantina gitu ya, udah kayaknya udah nggak ada festival, udah nggak ada mungkin matsuri gitu. Kalau sebagai cosplayer sekarang aktivitasnya jadi gimana nih Mas Joshua? Ada nggak yang alternatifnya gitu kira-kira? Kalau alternatif sih sebenarnya yang bisa jawab lebih detail ini Shirley. Mbak Shirley, boleh? Coba dari Mbak Shirley, ada nggak kira-kira kegiatan alternatifnya? Jadi karena di masa karantina ini kan tidak ada event cosplay yang bisa kami hadiri. Jadi kami sebisa mungkin berkarya dari rumah. Jadi kami tetap membuat proyek-proyek baru selama
masa karantina ini kami tetap buat kostum, tetap buat skrip untuk perform, dan tetap buat karya di bidang lainnya juga. Nah, bedanya kalau dulu kan kita bisa perform di panggung, dilihat langsung sama penontonnya. Kalau sekarang kami harus bisa tetap perform tapi dari rumah dengan membuat banyak video yang harus kami share ke semua audiens di sosial media kami gitu. Contoh misalnya karya cosplay dari tim kami yang udah rilis selama masa karantina ini, misalnya video tutorial masak mie instan ala Ragnarok online. Jadi masak mie instan tapi pakai kostum gitu. Terus video cover song pakai kostum juga, dan video Pass the Brush dengan kolaborasi dengan para cosplayer di seluruh Indonesia. Nah, untuk karya lain di luar cosplay juga sebenarnya kami ada membuat miniatur Harvest Moon yang skalanya tuh sama dengan gamenya. Terus kami juga ada buat berbagai konten gaming, bikin video gaming gitu di YouTube. Misalnya gameplay Resident Evil dan Ragnarok Online. Untuk kedepannya masih banyak lagi sih video yang akan kami buat gitu, baik dalam flow sendiri maupun kolaborasi dengan cosplayer lain di Indonesia. Gitu. Jadi tidak mati ya, pokoknya semangat cosplaynya masih terus hidup ya. Jadi selama masa karantina justru malah membuka cara-cara lain gitu ya. Betul sekali. Kita bisa lihat video nggak ya? Bisa lihat video nggak ya? Jadi dari teman-teman. Kebetulan sudah siap itu video. Sudah siap video juga. Jadi kita sekarang sama-sama nonton ya dari Daniel kah? Hai. Saya akan play. Ini sudah ada kirimannya. Seperti itu. Kita akan coba play sebentar ya. Kak Fadri, sumimasen, tolong aktifkan screen sharing-nya, Kak. Mohon maaf. Sudah fotonya banyak sekali. Tadi juga saya sedikit lihat gitu. Jadi lucu ya. Baik, tapi senang sekali itu. Senang sekali lihat itu seperti begini, Sensei. Muncul ya. Durasinya sekitar 3 menit. Adrenaline rush. Kau tidak bisa menyerang dari situ kan, Hermes? Begitu, Cecil. Soul Destroyer. You have my
soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Hai, seperti itu tadi Sensei video. Subarashi. Ada pertanyaan. Ada yang Oh, silakan Sensei. Hai. dari orang Jepang. Ya, tapi bukan dari orang Jepang saja. Kemungkinan itu kalau baru tahu dunia kelompok itu cosplay seperti begini gitu. Saya mau tanya kepada Joshua-san atau itu Sherry-san atau yang lain. Tadi Sensei lihat video, mungkin itu motif apa sih topiknya macam-macam ya. Itu yang film Amerika, film di mana-mana. Jadi sekarang worldwide gitu. Kalau ada kesempatan acara festival apa di atas panggung, Flo jadi tampil seperti begitu. Terus tadi sudah Sherry-san jawab membuat naskah, terus membuat konsep semua gitu. Bukan Sherry-san yang tadi ya, yang Adrian-san no okusannya ya. De, waktu itu apakah ada kadang-kadang pendapatnya beda? Aku kali ini maunya mainnya ini, atau aku kali ini mau itu cerita seperti ini, atau apa-apa. Jadi lawang atau ribut. Debat, jadi, diskusi atau diskusi. Diskusi. Jadi kalau seperti begitu, paling susah ya kalau organisasi semua suka itu cosplay, tapi maunya apanya beda. Kalau seperti begitu, kalian berusaha apa? Gitu. Atau pernah ada episode-episode seperti itu? Atau gimana ya? Bisa jawab punya siapa ya? Itu kalau bisa. Saya deh yang jawab. Oke. Iya. Jadi kalau perbedaan pendapat pasti ada. Tapi biasanya kita review lagi. Jadi kalau misalnya pendapatnya seperti ini, pengennya seperti ini, jadinya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya yang ini, jadinya seperti apa. Jadi kita tuh pikirin bareng-bareng. Jadi ya selama ini sih nggak ada sampai ada masalah besar gitu terus ribut karena kita semua menghargai pendapat teman-teman begitu. Emang ya. Jadi sisi paling senang organisasi itu Flo, jadi justru karena diskusi bisa komunikasi, jadi bisa kuat, bisa dapat jiwa kuat itu berkomunikasi seperti begitu ya. Iya, kalau ada banyak pendapat dari teman-teman itu malah bisa jadi kita ambil satu keputusan yang paling baik begitu. Betul sekali. Kalau misalnya nggak ada yang nyumbang ide, nggak ada yang kasih pendapat, itu justru malah bahaya karena kita nggak tahu kalau misalnya hasilnya tuh kurang bagus begitu. Cuma satu warna gitu saja ya. Lebih baik itu banyak warna masuk gitu. Sugoi subarashi. Wah, ini hebat sekali ya. Terus kalau semisal saya ya, ada nggak sih kayak tadi kan dari Sherry-san sempat bilang kayak paling senangnya apa, terus kalau misalkan ada diskusi apa gitu. Tapi ada nggak sih kalau sebagai cosplayer pribadi, ada nggak sih kayak rasa sedihnya atau kayak harusnya ini nggak kayak gini nih, atau kayak semacam kayak pas festival kayak tampil ada kayak rasa kurangnya gitu loh. Ada nggak sih episode sedih gitu ketika pas jadi cosplayer gitu? Kalau boleh bisa share ke teman-teman nanti yang nonton juga gitu. Coba yang lain yang jawab. Ada nggak dari Adrian-san mungkin, dari Mas Mario gitu? Ada nggak? Ada? Asik di atas. Kalau dari saya ada. Dari Mas Mario. Coba. Kalau dari saya tentunya ada, pastinya ada. Itu ya jadi pengalaman semuanya. Misalkan dari suatu ada bagian yang ketinggalan seperti ini. Kalau kumis ketinggalan kan nggak jadi Mario lagi, nggak jadi Mario Bros gitu ya. Ini kecil tapi berarti. Vital banget ya. Kecil tapi penting. Benar. Itu yang seperti itu. Tapi besoknya kita jadi lebih siap. Besoknya jadi lebih. Sensei.
Ya, jadi sebetulnya episode-episode itu seperti begitu, ada banyak udah, tapi justru jadi lain kali bisa belajar gitu ya. Belajar, evaluasi gitu ya. Iya benar, belajar gitu. evaluasi. Dan begitu datang ke event selanjutnya, ya hal yang seperti itu kami lebih siap. Jadi tadinya juga naik panggung, mungkin seperti demam panggung, deg-degan, takut gitu. Jadi lupa koreografi, harus apa. Oh iya. Tapi besoknya latihan lagi, pas berikutnya lebih lancar begitu. Ya, practice makes perfect ya, maksudnya ya. Yes. Oke, hai. Mungkin karena ada 2 menit lagi, mungkin harapan buat kedepannya Flow, ada nggak cita-cita yang mau dicapai seperti itu? Mungkin setelah tahun ini atau mungkin setelah ya karantina, ada nggak seperti cita-cita yang mau atau pribadi gitu, juga tidak apa-apa ya. Pribadi juga nggak apa-apa. Ya. Pribadi. Ya. Yang jelas kalau begitu suami istri. Oh, tadi Mas Moses mau langsung bicara. Oh gitu ya. Silakan Moses. Yang jelas kan di sini kan banyak game, banyak anime, banyak film yang kita kan kagum banget, kita pengen punya juga gitu. Itu yang pertama, jelas kita pasti pengen kostum-kostum baru, pasti ya pengen. Terus ya pengennya kan ada event lagi, terus bisa kita ketemu teman-teman lagi, dan ya nambah kenalan baru gitu. Terus ya pengen juga perform lagi di sama di ini kan beda, dari segi nervousnya adrenalinnya juga beda gitu. Betul. Ya, jelas sih itu sih. Oke, hai, dari tadi kayak gitu saya mau nanya kepada pasangan suami istri Adrian dan Etsang. Ada semacam goals tersendiri atau harapan? Iya, ya kebetulan dari kami sendiri memang bukan hanya kostum ini saja yang kami bikin secara couple dalam filmnya atau dalam ceritanya. Ya kami juga masih pengen lagi kedepannya membuat kostum-kostum baru yang ya mungkin jarang juga ada banyak pasangan suami istri yang benar-benar membuat kostum secara couple, secara iya betul. Iya gitu, makanya kami juga salah satu tujuan kami pengen ya bersama-sama pengen memajukan hobi kita, juga menghibur orang juga gitu dengan kostum-kostum kami dan dengan performance kami. Iya, betul sekali. Saya juga mau setuju dari karena Adrian Sang mungkin karena couple suami istri mungkin chemistry-nya ketika memerankan perannya lebih dapat justru ya, lebih kayak karena couple seperti itu. Apalagi nanti ada anaknya. Satu setnya. Nambah lagi personilnya. Wah, Joshua Sang. Aduh. Karena begitu, yang terakhir boleh nggak dari Joshua Sang dan itu Sherry Sang itu kelompok itu Flow masih tetap itu terima anggota, akan terima anggota kah? Semangat. Untuk anggota ini saya kedengeran nggak ya? Soalnya agak susah kalau udah bagus. Kedengeran ya. Untuk anggota kita sih bisa aja terima, tapi tergantung ya. Mungkin karena kita juga kebetulan udah sama-sama teman, kita jadi sinkron gitu. Kalau untuk orang baru kita mungkin lebih selektif, tapi bisa aja, bisa terima. Bisa aja ya. Oke. Saya berminat. berminat. Oke, tapi itu emang itu karena chemistry-nya penting sekali ya kalau itu kelompok seperti ini gitu. Jadi tidak bisa asal itu yang oke, siapa saja datang gitu, enggak gitu. Jadi tapi tetap mau share kepada pemuda-pemudi Indonesia. Karena begitu satu kata dua kata seperti komersial iklan. Kita seperti gini, jadi kalau orang yang mau apa, silakan gabung kita. Seperti begitu, bisakah Sherry Sang? Oke, buat teman-teman yang mau gabung sama kita, ikutan cosplay bareng, langsung kontak kita aja. Nanti kita kenalan dulu, kita main bareng dulu. Nanti kalau misalnya kita udah akrab segala macam, nanti kita bisa project bareng.
Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, jadi terima kasih sekali lagi kepada tim Flow Finding Lots of Wonder sudah join kepada acara JCC Jakarta Communication Club Culture Launch, dan senang sekali karena dari gimana ya, mungkin dari hobi ternyata bisa jadi organisasi seperti ini dan bisa mengharumkan pribadi masing-masing jadi lebih percaya diri juga katanya gitu. Jadi saya juga sangat senang sekali sebagai pecinta pop culture Jepang juga gitu. Dan mudah-mudahan JCC dan Flow bisa bekerja sama lagi selanjutnya mungkin mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu saya mewakili MC pamit diri. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih banyak Flow. Terima kasih. Terima kasih.